Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang mana telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Baiklah, yang pertama yaitu pertanyaan dari berikan contoh bid'ah dalam perkara dunia dan bid'ah dalam perkara agama atau ibadah. Baik, seperti yang kita ketahui, bid'ah yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya misalnya penemuan-penemuan baru di bidang iptek atau juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah atau diperbolehkan karena asal dari semua adat istiadat atau adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua yaitu perbuatan bid'ah di dalam ad-din atau Islam, hukumnya haram karena yang ada di dalam din itu adalah tauqifi atau tidak bisa dirubah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru atau yang berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Kemudian, macam-macam bid'ah dalam ad-din Islam ini ada dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah atau bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti misalnya ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, bid'ah fil ibadah, yaitu bid'ah dalam ibadah, misal seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah. Contohnya, mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan. Kedua, bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan. Contohnya misalnya seperti menambah rakaat kelima pada sholat misalnya. Kemudian yang ketiga, bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah. Contoh, menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras. Kemudian yang keempat yaitu bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada. Contoh, misalnya seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 bulan Sya'ban untuk syam dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya syam dan qiyamul lail itu disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan memerlukan suatu dalil. Baiklah, yang kedua yaitu pertanyaan dari Maulina Hayati, yaitu apakah mengadakan hajatan dengan cara Islamiah dan niat karena Allah Ta'ala termasuk merusak akidah? Baik. Jika kegiatan atau hajatan diisi dengan kegiatan yang positif seperti misalnya membaca Al-Quran, zikir bersama, atau menyantuni anak yatim, maka acara selamatan atau hajatannya boleh-boleh saja dilakukan. Hukum diperbolehkannya melakukan terbaik tertuang dalam hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud kata, tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam maka jelek pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Hakim.
Nah, dengan adanya hadis ini kemudian dijadikan salah satu pedoman diperbolehkannya melakukan tradisi-tradisi baik yang dilakukan turun-temurun di masyarakat. Baik, lanjut pertanyaan ketiga, yaitu dari Septiana Puspitasari, yang pertanyaannya, jelaskan hukum memajang patung-patung gambar atau boneka di rumah untuk sekedar hiasan dan bukan. Baik. Menyimpan lukisan atau gambar-gambar sebagai penghias rumah mungkin merupakan hal yang lumrah ya dilakukan masyarakat. Gambar dan lukisan yang disimpan cenderung variatif, mulai dari gambar tokoh, hewan, pemandangan alam, dan aneka gambar serta lukisan lain. Kemudian ada pertanyaan, lantas sebenarnya bagaimana syariah menyingkapi realitas demikian? Bolehkah bagi seseorang muslim untuk menyimpan berbagai macam lukisan dalam rumahnya? Baik, dalam berbagai hadis memang dijelaskan larangan menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah. Misalnya, seperti dalam hadis, sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Hadis riwayat Baihaqi. Berdasarkan hadis tadi dapat dipahami seolah-olah menyimpan gambar di dalam rumah merupakan sebuah larangan syariat yang tidak dapat ditoleransi. Namun rupanya terdapat hadis lain yang mengindikasikan ditoleransinya menyimpan gambar di dalam rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung pada Abu Talhah Al-Ansari untuk menjenguknya di sana. Terdapat Sal bin Hunayf. Lalu Abu Talhah memerintahkan seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal tersebut, Sal bertanya, kenapa engkau melepasnya? Sebab tikar itu terkadang terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar. Kemudian, seperti halnya yang engkau tahu, jawab Abu Talhah. Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian? Sanggah Sal. Kemudian Abu Talhah menjawab, iya memang, tapi melepaskan atau tikar lebih menenteramkan hatiku, ungkap Abu Talhah. Hadis riwayat An-Nasai. Dan dari dua hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori lukisan atau gambar yang dilarang oleh syarak untuk membuat ataupun menyimpan. Namun, para ulama sepakat atas keharaman suatu gambar ketika memenuhi 5 kategori. Yang pertama, berupa gambar manusia atau hewan. Yang kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna atau tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut maksudnya, atau seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dan terpisahnya bagian tubuh. Kemudian yang ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat keempat, dapat bayangan pada gambar tersebut dalam pandangan mata. Dan kelima, gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Nah, jika salah satu dari 5 hal ini tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih di antara ulama. Meninggalkan atau menyimpan gambar demikian merupakan perbuatan yang lebih wira'i dan merupakan langkah-langkah hati-hati dalam beragama. Kemudian, klarifikasi perbedaan pendapat mengenai gambar ini dihimpun secara runtut dalam kitab Rawa'i Al-Bayan dengan mengutip pandangan Imam Al-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asari. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa boleh menggunakan gambar hanya ketika tidak memiliki bayangan. Selain itu, gambar tersebut juga biasa diinjak atau direndahkan penggunanya, seperti misalnya bantal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saat